Halo guys, kembali lagi bareng gua dan tentunya di video kali ini kita akan sedikit mereview film yang paling kalian tunggu-tunggu, The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Film ini berdasarkan sebuah kisah nyata dan merupakan serial ketiga dari film-film versi Conjuring sebelumnya. Dan secara kebetulan juga saat film ini tayang, keluarga gue juga terkena musibah yang berkaitan dengan santet, Pak. Memang sadis ya kalau dipikir. Ya sudah, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Setting awal film kita dibawa ke tahun 1981, di mana Ed Warren dan Lorraine Warren atau si pasangan pemburu hantu diundang ke sebuah keluarga Glatzel untuk melakukan pembersihan roh jahat yang merasuki seorang anak kecil bernama David Glatzel. Kondisi rumah pada saat itu sangat kacau dan berantakan karena ulah iblis. Kemudian terlihat Ed yang sedang membacakan doa sambil menunggu seorang pastor yang akan melakukan pengusiran roh jahat di tubuh David. David pun terlihat lemas dan diantar ke kamar untuk beristirahat oleh Arnie. For your information, Arnie ini adalah pacar dari Debbie Glatzel, kakaknya si David. Di dalam kamar, Arnie memberikan semangat kepada David jika David adalah anak yang tangguh dan bisa melawan roh jahat. Lalu ada suara mobil di luar rumah, di mana itu adalah pastor yang sudah sampai. Beberapa saat kemudian, David kembali merasakan gelisah karena seperti mulai kembali diganggu oleh iblis. Ia berusaha sembunyi di kamar mandi, namun kembali ia dirasuki oleh roh iblis. Ia berteriak sekencang mungkin dan membuat orang yang ada di bawah naik ke atas untuk melihat David. Di mana saat itu David yang udah kerasukan malah menyerang ayahnya dengan pisau. Lalu Ed langsung menggendong David ke lantai bawah untuk segera dilakukan ritual pengusiran setan. David pun diletakkan di atas meja makan, proses pun dimulai. Sang pastor membacakan doa sedangkan yang lainnya memegang badan kecil David dengan sekuat tenaga. Sampai-sampai badan David seakan menjadi lunak seperti ini. Roh jahat yang ada di tubuh David menggerakkan barang yang ada di rumah, sampai-sampai piring yang terbang mengenai kepala pastor hingga terjatuh. Ed kemudian mencoba melanjutkan doa, namun seperti tak berguna. Iblis semakin menjadi-jadi bahkan menyerang dan menjatuhkan Ed hingga sesak nafas. Akhirnya Arnie pun mencoba mengajak bicara iblis yang ada di tubuh David. Arnie melarang iblis merasuki tubuh David dan menyerahkan tubuhnya saja yang dirasuki. Dan karena perkataan itulah, iblis jahat memasuki tubuh Arnie. Suasana lalu menjadi tenang, seolah iblis telah berlalu pergi. Padahal perpindahan roh jahat ini hanya Ed saja yang bisa melihatnya. Scene berpindah di mana Ed yang berada di rumah sakit, ia terkena serangan jantung akut akibat serangan iblis. Lorraine pun dengan setia menemani Ed. Bahkan ketika pastor menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat, Lorraine tetap akan berada di samping Ed. Setelah peristiwa tersebut, kehidupan keluarga Glatzel terlihat normal seperti sedia kala. David kembali sembuh dan sudah beraktivitas kembali. Lalu Arnie mengajak Debbie untuk pindah entah kemana. Tapi Debbie belum setuju karena ia punya pekerjaan yaitu sebagai penjaga di penitipan anjing. Singkat cerita, kedamaian keluarga ini tak berlangsung lama. Kejadian-kejadian aneh pun dialami oleh Arnie. Seperti melihat benda jatuh dengan sendirinya, hingga seakan melihat orang di depan matanya dan mencekiknya. Adegan berlanjut saat Arnie sedang menebang pohon di samping rumah. Tetapi mesin potongnya malah macet dan Arnie merasakan seperti ada yang sedang mengawasinya dari jendela rumah. Gergaji mesin itu pun tiba-tiba nyala dan hampir saja mencelakai rekannya di bawah. Kembali ke rumah sakit di mana Ed yang sudah siuman, ia mengatakan kalau iblis belum hilang dari keluarga Glatzel. Dan makhluk itu sekarang berada di tubuh Arnie. Ed meminta Lorraine untuk menghubungi keluarga Glatzel, namun tak ada yang mengangkat teleponnya. Lorraine kemudian juga menelpon kantor polisi. Ternyata penghuni rumah itu tak mengangkat telepon karena dering yang tak terdengar. Diakibatkan karena Bruno si pemilik usaha penitipan anjing memutar musik yang sangat kencang. Ia juga mengajak Debbie dan Arnie bergabung.
Di sana, Arnie terlihat oleng di mana apa yang ia lihat tak sesuai dengan kenyataan atau bisa dibilang halu. Ia melihat seolah-olah Debbie sedang diserang oleh iblis, padahal si Debbie ini sedang berdansa dengan Bruno. Karena Arnie melihat Bruno sebagai iblis, Arnie pun langsung menikam Bruno dengan sadis sebanyak 22 kali. Singkat cerita, Arnie pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Di dalam tahanan, Ed menyuruh Arnie untuk membaca Alkitab. Terlihat Arnie membaca dengan lancar. Ini membuat Ed dan Lauren menjadi bingung tentang kerasukan yang dialami oleh Arnie. Karena kalau ada iblis di dalam tubuh Arnie, maka tak mungkin ia bisa selancar itu dalam membaca Alkitab. Akhirnya Ed menemui seorang pengacara untuk membela Arnie. Si pengacara tak mau karena kasus ini sudah jelas ialah pelakunya. Namun Ed terus meyakinkan pengacara bahwa Arnie kerasukan saat melakukan penikaman tersebut. So bukan Arnie pelakunya. Si pengacara pun tak mempercayai penjelasan gaib yang disampaikan oleh Ed. Tak kehabisan akal, Ed meminta pengacara untuk datang ke rumahnya dan bertemu dengan Annabelle. Dan ia pun mengiyakannya. Scene berpindah di mana saat ini sudah berada di pengadilan. Si pengacara kini sudah mendampingi Arnie. Dengan wajah pucat dan gemetaran ia langsung membela Arnie di hadapan hakim dan mengatakan Arnie tak bersalah dan ia dirasuki iblis saat itu. Hakim pun hanya bisa terdiam, karena sepertinya pengacara telah berubah pikiran setelah berjumpa dengan Annabelle di rumah Ed. Lauren masih curiga dengan iblis tersebut, karena ia merasakan aneh dan tak mungkin jika iblis keluar dari tubuh manusia begitu saja. Lauren dan Ed pun langsung mencari tahu. Mereka memutar ulang rekaman saat iblis merasuki si David. 5 bulan sebelum kejadian atau di mana keluarga Glatzel baru pindah ke rumah tersebut. Di sana David masuk dan jalan sendiri ke dalam rumah. Ia memasuki sebuah kamar, di mana kamar ini memiliki kasur dari air. David pun loncat-loncat hingga ia pun ditarik oleh sebuah arwah jahat dari dalam kasur. Dan inilah asal-usul David sering kerasukan. Kembali ke Ed dan Lauren yang terus mencari jawaban atas peristiwa tersebut. Saat Lauren berada di bawah tanah, Lauren menemukan sebuah tengkorak yang dikelilingi oleh tikus. Dengan penemuan ini, Lauren dan Ed berkesimpulan kalau David terkena kutukan. Dan saat ini, kutukan berpindah kepada Arnie. Kutukan ini pun akan hilang jika ada nyawa yang melayang. Itulah kenapa saat ini Arnie sudah tak dirasuki oleh iblis tersebut. Yang menjadi pertanyaan saat ini, siapakah pelaku yang menaruh kutukan tersebut? Lalu sang pastor menyuruh Ed dan Lauren pergi menemui Pastor Kastner. Singkatnya, Ed dan Lauren sudah sampai di kediaman Pastor Kastner, di mana ia menunjukkan foto kutukan tersebut. Kastner pun mengatakan kalau ia pernah melihat hal itu. Kutukan ini juga sangat kejam. Ed dan Lauren meyakinkan Kastner dan ingin tahu siapa dalang yang sudah tega membuat kutukan itu. Kastner kemudian membawa mereka ke ruang bawah tanahnya. Ruangan ini adalah penyimpanan benda-benda terkutuk yang pernah Kastner temukan. Scene berpindah di mana Ed mendapatkan telepon dari seorang detektif yang mencarinya. Karena detektif itu juga menemukan benda kutukan yang sama dalam kasusnya. Ed dan Lauren menemui detektif dan mencoba membantu dalam menyelesaikan kasus yang belum bisa mereka pecahkan, yaitu mengenai 2 gadis yang hilang. Dan di mana saat ini salah satu gadis ditemukan dengan tikaman sebanyak 22 kali. Kemudian mereka pun menuju lokasi tempat ditemukan mayat gadis yang ditikam tersebut. Sesampainya di sana, Lauren dengan kemampuannya merasakan dan digambarkan dalam pikirannya, seakan ia melihat kejadian yang dialami oleh gadis tersebut. Dan akhirnya diketahui jika satu mayat lagi berada di dasar sungai. Bahkan Lauren sempat hampir terjatuh ke jurang karena ditarik oleh makhluk sesat itu. Adegan berpindah kepada Arnie. Ia merasakan sendiri jika iblis itu belum hilang dari dirinya. Ia juga mengatakan hal tersebut saat mendapatkan kunjungan dari Debbie dan juga David. Bahkan ia mengatakan jika iblis itu menyuruhnya untuk menghabisi nyawanya sendiri. Debbie pun langsung menghubungi Ed dan menceritakan hal tersebut. Belum selesai bicara, tiba-tiba telepon terputus. Kemudian Lauren menjelaskan kepada Ed jika ini adalah kutukan di mana iblis tak datang sendiri namun dipaksa datang. Dan karena itulah kutukan bisa dipatahkan. Lalu Lauren berpikir untuk melihat jasad wanita yang tadi ditemukan di sungai.
Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah duka di mana jasad gadis itu berada. Mereka pun masuk dengan diam-diam. Setelah menemukan jasadnya, Lorin mencoba memasuki alam gaib wanita itu dengan cara menyentuh tangannya. Ia pun berhasil masuk ke dalam dan mengetahui pelaku kutukan adalah seorang wanita, di mana wanita itu sedang membaca mantra di depan altar ritual untuk menyelesaikan kutukan terhadap Arnie. Wanita sihir itu pun berhasil merasuki tubuh Arnie dan menikam dirinya dengan pecahan kaca ke lengannya. Lorin pun berusaha menghentikan kutukan tersebut, namun seakan ia malah terkena hembusan kutukan dari wanita itu. Kini Lorin bisa berinteraksi dua arah antara dengan Ed dan juga dengan penyihir wanita tersebut. Penyihir itu pun menyerang Ed dan Lorin dengan membangkitkan salah satu jasad di sana. Untung saja Ed berhasil memutuskan koneksi dua arah yang dilakukan oleh Lorin. Namun Lorin mengatakan jika kini penyihir itu mengetahui tentang siapa mereka berdua. Sesampainya di rumah, mereka memikirkan cara untuk mengalahkan si penyihir. Dari sebuah buku mereka mengetahui jika untuk mengalahkan kutukan tersebut adalah dengan cara menghancurkan altar ritual. Namun mereka tak mengetahui letaknya. Kemudian tiba-tiba Ed mendadak pingsan. Dan saat ia terbangun, Ed tak menemukan Lorin di rumah. Yang ia temui justru adalah si penyihir dan juga jasad yang tadi ada di rumah duka. Jasad itu pun mencoba menyerang Ed dan Ed melawan dengan membacakan sebuah doa. Namun ternyata jasad itu bukanlah jasad sesungguhnya, melainkan adalah Lorin. Karena kini Ed dibuat halu oleh si penyihir. Dan hampir saja Ed menghabisi Lorin namun berhasil dicegah oleh anaknya. Kini Ed sudah terkena kutukan juga dan bisa terpengaruh oleh iblis. Mereka kembali mencari jalan keluar untuk menyelesaikan semua ini. Adegan berpindah kepada Debbie yang sedang menemani Arnie yang sedang terbaring lemah. Lalu Lorin pergi menemui Pastor Kastner untuk meminta bantuan menerjemahkan beberapa kalimat dalam buku. Sedangkan Ed dan anaknya mencoba mencari tahu letak altar si penyihir. Lorin yang tiba di rumah Kastner langsung menceritakan jika saat ini Ed juga terkena kutukan. Setelah menceritakan semuanya, Kastner pun akhirnya mengakui kalau ini adalah ulah dari anaknya. Ia begitu sedih di mana ia berkeinginan menghancurkan aliran sesat, justru malah anaknya yang menganut aliran sesat itu. Lorin pun terkejut dan seakan menyalahkan Kastner karena tak mau memberitahu sebelumnya. Namun Kastner beralasan bahwa itu adalah anak satu-satunya yang sangat ia cintai. Sesaat setelah itu Lorin merasakan kedatangan si penyihir. Kastner pun menyuruh Lorin pergi menyusuri lorong untuk menemukan altar dan segera menghancurkannya. Si penyihir itu ternyata memang sudah berada di dalam rumah. Dengan teganya ia pun langsung menghabisi ayahnya sendiri. Lorin yang menyusuri lorong bawah tanah akhirnya berhasil menemukan altar tersebut. Namun ia seakan tak sanggup melakukannya. Si penyihir pun datang dan menemukan Lorin di sana. Lorin berusaha berlari. Di sisi lain, Ed dan anaknya pun telah mengetahui di mana altar tersebut. Ed segera menuju ke tempat Kastner dan menyuruh anaknya untuk menghubungi polisi. Sesampai di rumah Kastner, Ed mendengar teriakan Lorin dari dalam gorong-gorong. Ia pun masuk ke dalam dan Lorin yang tertangkap oleh si penyihir berhasil kabur lagi dengan memukul kepala si penyihir. Ed yang sedang mencari Lorin tiba-tiba didatangi si penyihir yang menyamar jadi Lorin. Ia meniupkan semacam guna-guna ke wajah Ed dan Ed kembali kerasukan lagi. Si penyihir kemudian melanjutkan ritualnya lagi agar sempurna hingga membuat Arnie menjadi kerasukan dan meronta. Ia berhasil melepas borgolnya dan berusaha untuk menikam dirinya sendiri. Debbie pun mencoba mencegahnya. Sedangkan Ed yang kerasukan memukul apapun yang ada di hadapannya. Lorin pun berusaha menyadarkan Ed dari guna-guna si penyihir. Ed pun merasakan tentang cintanya kepada Lorin yang begitu besar. Akhirnya Ed berhasil sadar dan langsung mengarahkan palu di tangannya ke meja altar si penyihir. Saat altar hancur, semua efek santet si penyihir ikut hancur, termasuk Arnie yang juga telah lepas dari guna-guna tersebut. Dan karena altar sudah hancur, si iblis mengamuk dan membalasnya ke si penyihir untuk menemaninya ke dalam neraka.
dan polisi datang setelah semuanya berakhir. Di akhir film diperlihatkan Ed yang menyimpan koleksi barang terkutuk yang ia dapatkan dari meja altar si penyihir. Sedangkan Arnie mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yaitu hukuman mati. Di saat itulah Arnie menikahi Debbie saat ia masih dalam penjara. Sedangkan kisah Ed dan Lauren tentunya tak berakhir sampai di sini saja. Itulah tadi alur filmnya, sangat menegangkan, dan tentunya sebagai penutupan diperlihatkan bukti-bukti bahwa film ini adalah berdasarkan kisah nyata. Aduh, sampai habis suaranya pak. Makasih yang udah denger sampai akhir cerita filmnya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri. Sekian gua Prada. See you the next video and bye bye.